Tanggal di batu nisan tertulis 1950-2020. Garis penghubung itu merujuk pada tanda hubung kecil antara tanggal lahir dan tanggal wafat yang ada di batu nisan. Itu melambangkan kehidupan, seluruh perjalanan hidup seseorang, dari saat lahir hingga meninggal dunia. 1950 adalah tahun lahir, 2020 adalah tahun wafat, dan tanda hubung itu melambangkan kehidupan di antara kedua waktu tersebut. Dengan kata lain, bagaimana kamu menggunakan tanda hubung itu? Bagaimana kamu menjalani hidupmu? Apa prioritasmu? Bagaimana membuat tanda hubung itu hidupmu? Berarti, garis kecil itu mewakili segalanya dari kelahiran hingga kematian. Tidakkah menarik bahwa seluruh hidup seseorang pada akhirnya diringkas menjadi tanda hubung kecil di batu nisannya? Aku ingin bertanya satu hal padamu, bagaimana kamu menjalani kehidupanmu yang singkat ini? Sebab ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan merasa bahwa hidup berlalu dengan sangat cepat. Ketika kamu berusia 75 atau 80 tahun, mungkin kamu akan berkata, "Aku tidak percaya semuanya sudah berlalu." Jangan tunggu hingga akhir hidupmu untuk dipenuhi penyesalan. Kamu tidak ingin melihat kembali hidupmu hanya untuk menyadari bahwa kamu telah melewatkan begitu banyak kesempatan dan tidak mewujudkan tujuan yang kamu impikan. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita menjalani hidup yang diwakili oleh tanda hubung kecil di batu nisan itu. Hidup ini singkat. Tidak ada dari kita yang tahu berapa banyak waktu yang masih tersisa. Setiap jam yang kita gunakan tidak akan pernah bisa dikembalikan. Jadi jangan sia-siakan waktu. Waktu terlalu berharga untuk disia-siakan. Aku sering bertanya-tanya, berapa banyak orang di akhir hidupnya merasa bahwa mereka benar-benar menjalani hidup yang mereka inginkan? Jika kita melangkah dengan iman, Tuhan dapat melakukan keajaiban melalui kita. Jika kamu tidak menyukai hidupmu saat ini, hanya kamu sendiri yang bisa mengubahnya. Setiap hari, kamu memiliki 24 jam. Bukankah luar biasa bahwa beberapa orang bisa mencapai hal besar dalam waktu yang terbatas, sementara yang lain hanya sedikit sekali yang mereka hasilkan? Kita tidak bisa menyalahkan keadaan atas kegagalan kita. Kita perlu melampaui keadaan tersebut dan menjalani hidup yang bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan menyalahkan masa lalu, pemerintah, atau lingkungan atas situasi yang kita alami sekarang. Waktu sangatlah berharga, tidak boleh disia-siakan. Mungkin saat ini kamu belum menyadarinya, tetapi suatu hari kamu akan memahami betapa berharganya waktu. Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan kita, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bahkan kehidupan yang paling gemilang hanyalah seperti uap yang sekejap terlihat lalu hilang. Hidup ini seperti sebatang korek api, menyala terang, tetapi tidak bertahan lama. Hari ini, Tuhan bertanya, bagaimana kamu menjalani perjalanan hidupmu? Alkitab mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah seperti uap. Hari ini ada, besok lenyap. Gunakan waktumu untuk bersama orang-orang yang kamu kasihi. Ingatlah, hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada seseorang adalah waktumu. Kamu bisa menghasilkan uang lagi, tetapi kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan waktu kembali. Gunakan perjalanan hidupmu untuk membangun hubungan, mengenal Tuhan, dan membantu orang lain. Inilah makna sejati dari hidup. Tujuan utama hidup bukanlah mengumpulkan kekayaan, memiliki rumah besar, atau memastikan dana pensiun. Yang paling penting adalah hubunganmu dengan Tuhan, dan bagaimana kamu menggunakan apa yang kamu miliki untuk melayaninya dan membantu orang lain. Ketika kamu mencapai akhir hidupmu, kamu tidak akan peduli dengan saldo bankmu, melainkan dengan orang-orang di sekitarmu dan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan mendominasi hidupmu. Banyak orang yang mengejar kesuksesan materi hingga kehilangan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, bersama keluarga dan menjalani panggilan Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 menuliskan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana." Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan?
Jangan terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan, sehingga melupakan bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sejati. Ketika waktumu habis, kamu tidak akan ingin melihat saldo bankmu, tetapi menghabiskan waktu bersama keluargamu. Tuhan memanggil kita bukan untuk sibuk, tetapi untuk menghasilkan buah yang baik. Jangan tunggu sampai terlambat untuk mengenal Tuhan, firman-Nya, dan janjinya. Yang paling penting adalah hubunganmu dengan Yesus. Apapun yang bisa kita lakukan untuknya, mari kita lakukan sekarang. Itulah alasan kita ada di dunia ini, hidup untuknya. Jika hubunganmu dengan Tuhan belum baik, sekarang adalah saatnya untuk memulai kembali. Hidup ini singkat, tetapi kekekalan sangatlah panjang. Gunakan hidupmu dengan bijaksana. Pilihlah untuk mengikuti Yesus. Ini adalah keputusan terpenting dalam hidupmu. Dia adalah pencipta, juru selamat, dan kebenaran kita. Mengikutinya, kamu akan menemukan makna dan tujuan sejati dari hidupmu. Kiranya Tuhan membantu kita mempersembahkan hidup kita yang singkat kepadanya. Kita hanya memiliki satu kesempatan hidup. Bagaimana kamu akan menjalaninya? Hidup itu singkat, berlalu dengan cepat. Gunakanlah hidupmu hari ini untuk melakukan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Hidup itu singkat, tetapi kekekalan sangatlah panjang. Kiranya kita semua dapat hidup dengan nilai yang kekal. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih atas setiap hari kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah pencipta waktu, penuntun, dan pelindung kami. Kasih karunia-Mu selalu baru setiap pagi, dan kesetiaan-Mu kekal selamanya. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui bahwa hidup kami seperti uap, singkat dan cepat berlalu. Kami memohon, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, seperti yang tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, Engkau memberikan kami hidup ini, sebuah garis kecil yang singkat, untuk menyatakan kemuliaan dan kasih-Mu. Kami memohon, tuntunlah langkah kami agar kami berjalan dalam kehendak-Mu, dan gunakanlah seluruh waktu serta talenta kami untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kami tidak terjebak dalam kesibukan duniawi, tetapi fokus pada menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menghargai setiap momen yang ada. Berikanlah kami hikmat agar dapat membuat pilihan yang benar, sehingga kami dapat hidup dalam kelimpahan hidup yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kiranya sepanjang hari-hari kami di dunia ini, kami tidak mengejar kekayaan atau prestasi yang fana, tetapi mengejar hubungan yang kekal denganmu, melayani sesama, dan menyatakan kasih-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami karena telah menyia-nyiakan waktu dan melewatkan kesempatan yang ada. Ampunilah kami atas kesalahan kami yang terlalu memusatkan perhatian pada hal-hal yang sementara. Kami memohon, kirimkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyucikan hati kami, memperbarui roh kami, dan memulai kembali perjalanan hidup kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami, tujuan hidup kami. Tolonglah kami untuk mempersembahkan setiap hari kepadamu, hidup dengan iman dan sukacita. Ajarkanlah kami bagaimana menggunakan garis kecil hidup kami untuk menghasilkan buah yang kekal bagi kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Kiranya mereka juga mengenal-Mu dan berjalan bersama kami dalam terang-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang menarik lebih banyak orang kepadamu, agar mereka dapat menikmati pengharapan akan hidup yang kekal. Tuhan, kami menyatakan bahwa hidup kami dipenuhi dengan cahaya dan kemuliaan-Mu. Di bawah bimbingan-Mu, kami tidak akan kembali dengan tangan kosong, tetapi membawa hasil yang berlimpah ke rumah kekal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.